Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ya di channel Guru Asikku. Kali ini kita akan membahas tentang SPMB 2025 untuk jenjang SMP di jalur KJP. Oke, kita klik di sini, kita pilihnya yaitu di jalur KJP. KJP Plus, Mitra Trans, Jakarta gitu ya, KJP, PIP ya, yang terdaftar dalam DTKS. Kita klik di sini. Lalu kita harus mengetahui ya jadwalnya. Jadwalnya adalah jadwal untuk ya bagian afirmasi ya itu dilakukan pada tanggal khusus untuk KJP ya, dan ini ya. Nah, ini pendaftaran akan dimulai pada tanggal 23 sampai 25 Juni tahun 2025. Dilakukannya secara online. Bapak, Ibu, teman-teman mau daftarnya di mall, bisa, di pasar, bisa, di mana aja bisa. Ya, yang terpenting adalah tanggal 23 di pukul 8 pagi dan terakhir ditutup di tanggal 25 sampai dengan pukul 14. Itu hari terakhir. Dan teman-teman, proses akan langsung dilakukan di tanggal 25 ya, dari tanggal 23 sampai tanggal 25. Proses seleksi segera dilakukan gitu ya. Terakhir data itu diproses sampai pukul 14.00 gitu ya. Jadi teman-teman ini ya yang memiliki ya untuk bisa daftar di jalur KJP Plus gitu ya, atau memiliki Mitra Transjakarta atau KJP gitu ya. Ketika didaftar ya atau melakukan pendaftaran di tanggal 23, wah tersangkut gitu ya di SMP yang diinginkan. Ternyata baru siangnya jam 12 siang itu udah bergeser ya, karena kan nggak sedikit ya orang-orang yang memiliki KJP gitu ya, dan yang memiliki kriteria ini juga kan nggak sedikit, banyak gitu ya. Nah, ini wajib dipantau. Di tanggal 23 sudah pasti banyak gitu ya, di pagi hari yang mendaftar banyak. Dan di siang hari biasanya langsung ada pergeseran. Ya, ada pergeseran nih di sini. Setelah itu teman-teman wajib mantau. Ingat, ketika di waktu terakhir, kalau teman-teman masih bergeser juga di tanggal yang terakhir ini, ya, di tanggal yang terakhir ini, pastikan di pukul 13.55 teman-teman masih nyangkut. Sampai benar-benar habis di pukul 14.00 teman-teman masih nyangkut gitu ya di tanggal ini. Jadi teman-teman harus memastikan, kalau tidak ada yang nyangkut berarti teman-teman mengikuti di tahap selanjutnya atau di jalur yang lain gitu ya. Nah, dari tanggal 25 ya ini langsung diumumkan di pukul 17 ya, diumumkan di pukul 17 sore ini ya. Dan setelah itu besoknya teman-teman wajib melakukan daftar ulang secara online. Ingat, harus daftar ulang secara online. Nggak perlu datang ke sekolah. Sekali lagi, nggak perlu datang ke sekolah. Teman-teman boleh tanya di kolom komentar. Kalau saya nggak sibuk, baru buka, saya jawab. Pasti saya jawab. Boleh dicek ya. Teman-teman nanya apa gitu ya, saya jawab. Kalau misalkan belum dijawab, berarti masih tertahan gitu ya. Atau saya juga mencari informasi yang akurat. Begitu ya teman-teman ya. Pasti saya jawab. Nah, ini di tanggal 26 sampai 28, teman-teman diberikan waktu untuk mendaftar ulang. Ingat, di tanggal 28 teman-teman hanya dibatasi waktu sampai dengan 14.00. Gitu ya. Jangan sampai lewat.
atau tidak melakukan daftar ulang. Rugi gitu ya teman-teman. Oke, di sini siapa saja sih kalau kita melihat di Juknis ya, teman-teman yang memiliki afirmasi gitu ya. Afirmasi ini adalah, ini masuk afirmasi prioritas kedua ya. Untuk sekolah ya, calon murid baru, untuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan sebagai berikut. Pemegang kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif. Ingat ya, yang masih aktif. Yang kedua, terdaftar dalam data sebagai anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil yang direkomendasi oleh Kepala Dinas Perhubungan. Gitu ya, sekarang kan udah banyak ya. Nah ini, penghargaan dari Bapak Gubernur gitu ya. Yang ketiga, terdaftar dalam data sebagai anak dari pekerja atau buruh yang tercatat dalam kartu keluarga yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi. Gitu ya. Atau terdaftar dalam data sebagai penerima program Indonesia Pintar, atau yang biasa disebut dengan kartu PIP. Gitu ya. Oke, jelas ya. Jadi untuk jalur ini ya, jalur KJP Plus, Mitra Transjakarta, KJP atau PIP ya, yang tadi saya sudah sampaikan ya, itu yang dapat untuk mengikuti. Pastikan KJP-nya masih aktif gitu ya, PIP-nya masih aktif. Nah, dari sini ya, teman-teman bisa melihat nantinya di waktu tanggal 23 ya. Lihat daya tampungnya. Klik di sini daya tampungnya. Kalau sekarang pastinya masih 0 karena belum dibuka. Nanti ketika sudah dibuka, maka dilihat daya tampungnya. Bisa terlihat di situ. Begitu ya teman-teman. Dan teman-teman ya, kalau mau melihat ya data-data yang terdahulu, bisa untuk melihat tahun lalu itu masuk dulu ke PPDB. Kalau tahun lalu itu adalah PPDB. Nanti pilih yang afirmasi. Masuk, klik yang di sini. Ya, nanti lihat pemantauan seleksinya. Ya, terus pilih sekolah. Karena saya ada di lingkungan Jakarta Pusat, Kemayoran, kita klik aja SMP 10. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kalau tadi saya bilang ada daya tampung, di sini pun ada daya tampungnya kelihatan. Dia di afirmasi ini ya, dia menerima 57 siswa ya, dengan ya prioritasnya ini dia. Kalau tahun lalu itu ada prioritas pertama, prioritas kedua. Nah, kalau dilihat prioritas ini biasanya dari lingkungan wilayahnya gitu ya. Kenapa dia masuk di prioritas pertama? Kalau melihat dari Juknisnya ya, adalah RT berapa? RT 1 RW 2. Kalau lihat di Juknisnya RT 1 RW 2. Kenapa dia prioritas pertama? Ya, kita lihat di Juknisnya. Di Juknisnya RT 1 RW 2 RT 1 ya, RT 1 RW 2 ya. Ini masuk di dalam wilayahnya atau zonasinya, prioritas pertama. Ya kan, RT 1 RW-nya 2. Nih, paling bawah RT 1 RW 2. Jelas ya? Jadi ini masuk nih di kategori zonasinya. Ya. Oke. Kalau di jalur zonasi, dia zonasi gitu ya. Di jalur KJP ya KJP. Jelas ya? Kalau sekarang bukan zonasi, tetapi domisili. Untuk KJP itu masih menyangkut kepada, kalau tahun lalu adalah dari wilayahnya. Wilayah yang terdekat itu nanti terlihat atau nampak gitu ya. Nampak dia masuk prioritas berapa. Kita akan buatkan lagi ya. Waktu ini di tanggal 23. Ya, kita lihat ya.
untuk peserta yang dapat mendaftar di KJP. Bagaimana tampilannya? Pokoknya ya, teman-teman yang belum subscribe dulu. Nyalakan loncengnya atau notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan. Dan jangan lupa teman-teman harus berbagi, share ini video agar teman-teman yang lain atau Bapak Ibu ya yang memang sedang berjuang untuk anaknya ya, biar sama-sama mendapatkan keberkahan dan mudah untuk masuk ke sekolah yang diimpi-impikan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.